Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vira Dayanti, MPM saya 1841218. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang job desk saya di tempat saya bekerja sekarang. Sekarang saya bekerja di PT Batam Indah Tour dan Travel. Job desk saya di PT Batam Indah Tour dan Travel itu hanya cek email dan reply email. Misalnya kayak agent kirim new booking ke kita, jadi kita langsung buka, kita cek kalau mereka itu mau nginapnya di hotel ini, misalnya di hotel A, jam timing ferry-nya jam segini, pulangnya jam segini. Terus misalnya kalau udah kayak gitu kan kita udah tahu mereka mau nginap di mana dan di ferry timingnya jam berapa aja. Terus kemudian kita kirim email ke hotel yang mereka mau. Jadi kayak misalnya kita kirim email, bookingan kamarnya segini-gini ya, terus kita send. Terus misalnya untuk ferry, kita bilang kita block seat untuk timingnya jam segini dan segini untuk berapa seat, misalnya untuk 20 seat. Dan itu kalau block seat dilakukan jika bookingan mereka itu lebih dari 2 minggu. Kalau misalnya 3 hari lagi, kita langsung kirim name listnya. Tapi kalau misalnya 2 minggu lagi mereka baru datang, kita harus melakukan block seat dulu, jangan kirim name listnya, takutnya mereka ada amend, misalnya kayak yang datang awalnya 18, mereka kirim name listnya, tiba-tiba udah mau dekat hari, jadinya yang datang cuma 15. Jadi kalau di sistem di ferry, kita bookingannya itu gak boleh cancel, kalau cancel kena charge. Jadi mending kita block seat dulu, biar nanti pas udah 3 hari menjelang hari H mereka datang, kita baru fixkan sama mereka yang datang itu berapa, biar nggak ada yang di cancel. Kemudian kalau misalnya kita udah kirim ke ferry dan ke hotel, kita tunggu mereka balas confirmation-nya. Kalau misalnya lebih dari 2 jam atau 3 jam kan, kita bisa telepon ke hotel atau ke ferry kayak bilang, Bapak atau Ibu, email kita udah kirim, udah terima atau belum ya? Kalau udah mohon dibalas confirmation-nya. Agent lagi tunggu. Karena ada beberapa agent yang kayak kita harus langsung proses, dia nggak mau nunggu lama. Tapi kan sedangkan di hotel itu kan hotel di Batam itu banyak travel, dan nggak tahu juga hotel itu pasti terima beberapa atau banyak banget email dari travel yang ada di Batam. Jadi kita nggak bisa egois, jadi kita harus memaklumin itu. Jadi kita cuma take note aja, telepon ke ferry atau ke hotel untuk bilang kalau email kita mohon dibalas, kita lagi tunggu mereka balas. Kalau mereka udah balas confirmation-nya, kita baru send email ke agent untuk bilang bookingan ini kita udah proses, jika kalau ada yang cancel atau ada perubahan mohon konfirmasi secepatnya biar kita proses perubahannya, amendmentnya. Jadi kalau misalnya kita udah kirim ke agent, kita tunggu dekat hari hanya, kita baru udah mau dekat hari hanya, kita tentuin kayaknya itu mau siapa, dia mau yang Mandarin atau Inggris, atau mau bisa semuanya atau cuman Inggris. Kalau misalnya mereka mau semuanya, kita bisa tentuin. Terus nanti pas hari besok mereka datang, sorenya ini kita telepon ke kayak bilang, besok bawa tamu ini ya, jam segini mereka makannya di sini. Terus bilang ke driver, besok standby-nya jam segini, ada tamu, bawanya sama kayak B misalnya, kayak gitu. Habis itu pekerjaan saya, job desk saya di kantor. Kalau misalnya di lapangan itu saya ambil boarding passnya tamu, terus urusin paspor tamu. Ini boarding pass misalnya kayak ada tamu yang hanya booking tiket sama booking kamar dan transportasi aja sama kita, nggak ada tour. Jadi kita biasa kalau misalnya 2-3 orang, saya turun sendiri bawa mobil ke Harbour Bay. Biasanya kami di Harbour Bay untuk jemput tamunya, misalnya 2-3 orang, karena kalau pakai bus itu terlalu besar. Jadi udah jemput, kita kasih boarding passnya, nanti udah jemput kita bilang besoknya standby jam segini ya, ini boarding passnya untuk besok pulang. Jadi kita antar ke hotel, habis itu bantu check in hotel, udah besok standby-nya jam segitu baru diantar pulang. Terus kalau misalnya saya handle paspor itu kayak misalnya ada express. Di sini prosesnya itu kayak kita ambil paspor dan mereka itu tamu gak usah antri. Kayak biasa kan kita paspor harus antri. Kalau mereka lewat salah satu jalur,
yang nggak dilewatin orang. Jadi paspornya saya ambil, mereka tinggal lewat. Setelah mereka udah lewat semua, saya hitung paspornya sesuai dengan tamu yang datang berapa. Misalnya yang datang 15, paspornya harus 15. Jika udah mereka kasih paspornya semua ke saya langsung bawa ke kantor khususnya imigrasi untuk minta dicapin karena kita ada kerjasama dengan imigrasi. Jadi itu cara cepatnya mereka. Jadi kalau ada yang mau antri ya udah silahkan antri, kalau nggak mau kita ada ekspres tapi kena cas lagi. Itu mempercepat mereka sih. Biasa rata-rata yang biasa gunain ekspres itu tamu dari Vietnam dan dari Singapura. Mereka bilang mau cepat-cepat tur biar waktunya nggak habis di antrian imigrasi. Jadi mereka biasa sering mengambil itu. Terus biasa itu pekerjaan saya di lapangan. Kalau misalnya dari travel kami Batam Indah, biasa kami bekerja sama dengan grup di Singapura, travel di Singapura, Vietnam, Laos, dan Cina. Biasa kami bekerja sama dengan mereka dan mereka itu mempunyai tempat tour mereka itu, itinerary mereka itu berbeda-beda. Ada yang request ke sini, yang ke sini, dan ada yang Vietnam sama Laos biasa berbeda, Singapura juga berbeda. Jadi kami bekerja sama dengan ini. Cina lebih berbeda lagi. Dan menurut saya itu job desk itu dalam suatu perusahaan itu harus benar-benar kita ketahui. Karena misalnya saya bekerja di bagian email dan menghandle ini. Dan kalau saya menghandle semua pekerjaan yang job desk ada di perusahaan ini semua, saya akan nggak sanggup karena kita bakal bingung sendiri. Jadi lebih baik conclusionnya itu di dalam suatu perusahaan setiap karyawannya harus mempunyai job desk masing-masing dan mereka lebih fokus sama job desk mereka masing-masing, kecuali ada teman mereka yang sakit atau yang resign. Kita harus mau nggak mau kita harus bantu terlebih dahulu karena kita harus mengajarkan yang penggantinya terlebih dahulu. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Selamat pagi.